Mewakili 3 konfederasi serikat buruh yang hadir dan teman-teman yang lain, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Bung Eli Silaban, kami sudah mengirim surat resmi Pak ke AFL-CIO, yaitu Serikat Buruh Amerika, agar untuk membantu ada ancaman PHK bagi para buruh di Indonesia bila mana Trump sebagai Presiden Amerika memaksakan kehendaknya dalam pengenaan tarif. Terkadang jalur seperti ini sedikit efektif karena kami berkeyakinan kehadiran Pak Presiden ke dalam forum demi forum, pertemuan demi pertemuan selalu memberikan optimisme kepada kami, setidak-tidaknya kaum buruh, bahwa tantangan yang kita hadapi seperti Bapak sampaikan berulang-ulang termasuk hari ini harus dihadapi bersama. Oleh karena itu dengan cara kami, surat itu kami layangkan meminta kepastian agar Trump mempertimbangkan kembali dampak kebijakannya kepada buruh di Indonesia. Dan kami adalah anggota International Trade Union Confederation dan saya salah satu pengurusnya di tingkat dunia di Brussel, di Belgia. Itu biasanya diadopsi oleh Serikat Buruh AFL-CIO dan mereka akan bikin semacam executive summary terhadap ancaman PHK di negara-negara yang dikeluarkan dengan adanya kebijakan tarif Trump. Yang kedua, Bapak Presiden yang kami cintai, ini data fakta lapangan, tentu akan diuji 3 bulan ke depan. Laporan dari teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan, mereka sudah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan ada efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump. Tadi sudah disebut tekstil, garmen, sepatu, sawit, elektronik, dan juga komponen suku cadang otomotif. Kebanyakan dari perusahaan ini, misal di tekstil, dari catatan serikat buruh di lapangan Pak ya, di tingkat pabrik Bapak Presiden, itu mereka kan pemainnya Taiwan, Hong Kong, Korea. Mereka itu punya juga pabrik-pabrik di beberapa negara. Yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak Menko sebutkan, dan Bu Sri Mulyani sebutkan. Sehingga ancaman untuk memindahkan ke negara-negara itu terjadi. Maka akan terjadi efisiensi, bahkan tidak menutup kemungkinan ditutup perusahaan. Tapi baru mau diajak berunding. Oleh karena itu ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam 3 bulan ke depan di industri-industri yang menjadi anggota Serikat Buruh itu 50.000 lebih buruh akan terancam PHK. Tapi dengan optimisme yang tadi Bapak jelaskan dan beberapa menteri menjelaskan situasi ekonomi makro, mudah-mudahan itu bisa menghambat terjadinya PHK tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja. Seperti kita ketahui, belakangan sempat heboh karena Donald Trump, Presiden Amerika yang baru, mengeluarkan sebuah kebijakan yang cukup kontroversial. Kebijakan itu adalah menaikkan tarif impor barang-barang dari beberapa negara yang masuk ke Amerika. Ada Cina yang dikenakan tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Jepang 24%, ada India, Korea Selatan, Thailand juga kena, Swiss, bahkan Indonesia itu kena tarif 32% tarif impor yang masuk ke Amerika. Jadi ketika ada barang-barang produksi Indonesia yang diekspor ke Amerika atau masuk ke Amerika atau dijual ke Amerika, itu ada tarif tambahan sebesar 36% dari harga barang tersebut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap harga barang tersebut. Sebab kita ketahui juga banyak produk-produk dari Indonesia yang market terbesarnya atau pasar terbesarnya itu adalah Amerika Serikat. Seperti sepatu Nike, misalnya sawit, itu juga ke Amerika Serikat, yang tentu akan mempengaruhi pendapatan Indonesia karena kita ngejual barangnya agak susah nih karena tarif tadi. Dan beberapa negara sudah merespon dari tarif Trump ini, salah satunya adalah Singapura, Cina juga merespon, Vietnam juga merespon, dan Indonesia juga sebenarnya merespon, cuman agak lambat responnya. Mungkin karena pemerintah harus berhati-hati menghadapi tarif Trump ini ya. Karena posisi kita terjepit. Di satu sisi kita butuh market Amerika Serikat, di satu sisi yang lain kita juga harus menjaga industri di dalam negeri agar tetap solid performanya. Sebab tarif Trump ini sangat berbahaya untuk kondisi dalam negeri kalau pemerintah salah mengambil kebijakan. Salah satu ancamannya adalah PHK massal yang terjadi di Indonesia dan itu sangat tidak kita inginkan ya.
Seperti yang dikatakan oleh Ketua Partai Buruh tadi, bahwa ancaman tarif Trump ini sangat berbahaya jika disikapi tidak tepat oleh pemerintah. Dan hal itu dikuatkan juga oleh pendapat lain dari seorang ekonom. Yuk kita simak pendapat beliau. Yang kedua, Bapak Presiden, beberapa waktu lalu kami mendapatkan rilis dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Pak Agus bahwa menyampaikan tidak usah khawatir bahwa penyerapan tenaga kerja melalui investasi yang baru itu jauh lebih tinggi daripada korban PHK. Ingin kami sampaikan Bapak Presiden bahwa penyerapan tenaga kerja untuk investasi-investasi baru itu menyerap tenaga kerja yang angkatan kerja baru Pak Presiden, yang fresh graduate. Sementara korban-korban PHK teman-teman kami yang akhir-akhir ini banyak ter-PHK itu bukan di segmen itu. Maka ini juga harus menjadi perhatian serius, dan yang terserap di investasi baru itu hanya beberapa orang saja untuk pengalaman-pengalaman tertentu. Yang ketiga begini Pak Presiden, data PHK yang tersajikan itu berbeda-beda, dan kami yang turun ke lapangan itu banyak mendapatkan pengusaha-pengusaha yang tidak mau melaporkan, tidak mau mengekspos di perusahaannya terjadi PHK karena dengan alasan menjaga trust perbankan termasuk juga bayar. Jadi kami meyakini bahwa data PHK yang tersajikan itu lebih sedikit dari fakta di lapangan yang terjadi. Ini juga pemerintah kami pernah mengusulkan bikinlah sensus khusus PHK Pak Menko. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak, bahwa kalau tadi disampaikan oleh Pak Luhut, pasar di Amerika itu lebih sedikit daripada ceruk yang negara-negara lain, tapi perlu diantisipasi juga. Negara-negara lain yang volume ekspornya besar ke Amerika, kemudian belok ke kita, ke Indonesia, barang luar negeri lebih banyak masuk ke kita, dan mungkinlah harganya jauh lebih murah, maka itu akan menurunkan industri produsen dalam negeri kita. Maka pengusaha pasti tidak ada tindakan lain adalah melakukan PHK Pak. Kami lagi korbannya. Dan begini Bapak Presiden, industri padat karya khususnya tekstil itu kan penyuplai kebutuhan sandang. Sandang itu salah satu kebutuhan dasar kita selain papan dan pangan. Hari ini yang menjadi perhatian serius berdua Pak. Papan perumahan ada Menteri Perumahan, pangan juga ada di Badan Pangan. Tapi untuk sandang belum ada. Maka oleh karena itu ini usulan konkret. Pertama, bentuk badan atau kementerian khusus untuk menangani tata kelola industri sandang nasional kita. Kami ini teriak soal PHK di sektor padat karya bukannya soal PHK, tapi juga soal kemandirian sandang nasional kita, Pak Presiden. Yang terakhir sekali. Pak. Tadi terakhir Pak ya, terakhir sekali. Ini hanya mengulang saja, perketat pengawasan importasi kita, Pak. Ini sebenarnya sudah tahu semuanya, tapi eksekusinya yang kemudian belum masif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengar berbagai pendapat soal efek tarif Trump ke Indonesia ini, yaitu sebesar 32%, menurut kalian apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon hal tersebut sudah tepat atau belum? Sebab jika tidak tepat, akan terjadi gelombang PHK massal, dan itu akan sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjam-jam kita di sini, bagi saya sangat beruntung. Saya sangat terima kasih. Saya salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu satgas kita antisipasi. Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur serikat buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian.
yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Riz tadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya dari situ. Oh nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana, ya. Jadi kita kalau asal demikian ya, kita akan buka lapangan kerja yang cukup besar. Tinggal, tapi benar, kita perlu satgas terintegrasi semua pihak sehingga informasi cepat gitu. Begitu ada PHK di satu tempat, apa langkahnya? Saya terima kasih. Begitu cerita masalah, kita atasi, kita pelajari bagaimana, iya kan? Manajemen yang nggak beres cepat ganti, tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa.